Nah, di episode ini ternyata Nogozin itu sudah sembuh dari amnesianya. Ia juga ingat dengan jelas siapa yang sudah menabraknya. Jadi, Gojin sengaja mengirimkan pesan pada Kang Min untuk mengelabui dan memancing Kang Min agar segera menemui Nogojin. Nogojin masih belum memberitahu Sina tentang ingatannya, dan ia pun berusaha bersikap seperti biasa saat ketika amnesia. Nogojin masih berusaha bersikap ramah seperti biasanya, dan bahkan ia ikut berpartisipasi dalam acara makan malam perusahaan. Tapi selama acara tersebut, Nogojin merasa muak dengan tingkah laku seluruh stafnya. Demi agar kebohongannya tidak ketahuan, ia mulai memaki dan mencurahkannya hanya di dalam hati. Dan saat makan malam perusahaan ini juga, seluruh pegawainya mengetahui bahwa Sina adalah tunangan Gojin. Dan tentu saja seluruh pegawai di sana terkejut mendengar hal tersebut. Namun, Sina justru makin gencar melaksanakan aksinya. Dengan alasan hubungan mereka yang sudah tersebar dan diketahui seluruh staf di perusahaannya, Sina mengajak Gojin berbelanja barang-barang mewah untuk menghabiskan uang Gojin. Ia beralasan bahwa penampilan dia harus semakin mewah dan semakin cantik karena dia adalah tunangan dari sebuah bos perusahaan. Sebenarnya kelakuan Sina membuat Gojin ingin marah, namun mau tidak mau, Gojin pun menuruti setiap perkataan Sina agar penyamarannya tidak terbongkar. Hubungan Lisina dan Nogojin yang diketahui seisi perusahaan mengakibatkan kekacauan besar. Banyak yang tidak percaya Lisina berhasil mencuri hati Nogojin. Lisina juga justru mendapat pujian karena dirinya berhasil melunakkan Gojin, sehingga sikap Gojin berubah hampir 180 derajat. Di sisi lain, Nogojin berhasil membuat Kang Min menyerahkan dirinya dan mengakui perbuatannya, sehingga ia pun dipenjara. Kilas balik di mana Nogojin ingat dengan jelas dan percaya ada dalang asli di balik kecelakaan yang menimpanya. Nogojin ternyata curiga bahwa Kang Min dan Lisina bekerja sama dan mereka adalah kaki tangan dari dalang yang sebenarnya. Namun tentu saja Kang Min sendiri pun membantah bahwa ia saja bahkan tidak mengenal Lisina. Sementara itu, Lisina menjadi sasaran bagi Park Yang-tae yang merupakan saingan Nogojin. Ia bahkan membawa Sina untuk membeli tas mewah agar memperoleh informasi tambahan tentang Nogojin. Namun naasnya, saat itu ia diketahui oleh istrinya. Istri dari Park Yang-tae memaki-maki dan menjambak Lisina. Namun saat ia ingin ditampar oleh istrinya, tiba-tiba saja Nogojin muncul dan menyelamatkan Lisina. Ia pun mengaku bahwa Lisina adalah tunangannya. Saat di perjalanan, Lisina mendapat telepon dari pamannya. Pamannya mengatakan ada kecelakaan dan masalah kecil yang terjadi di mana traktor ayah Lisina terguling. Lisina yang khawatir dengan keadaan ayahnya, ia bergegas menuju ke rumahnya dengan kecepatan tinggi. Ia lupa kalau Gojin berada di mobil yang sama dengannya. Secara tidak sengaja, Nogojin pun dibawa ke kampung halaman Lisina. Sesampainya di sana, ternyata ayah Lisina dalam keadaan baik-baik saja dan hanya traktornya saja yang terguling. Ternyata hari itu juga bertepatan dengan hari kematian ibu Sina. Dan momen ini pun membawa Gojin bertemu dengan keluarga besar Sina dan berkenalan dengan mereka. Sebenarnya Gojin ingin melarikan diri dari pertemuan keluarga tersebut. Namun Gojin tidak berdaya karena selain dari keluarga Lisina, tetangga-tetangga Lisina juga mendatangi rumah mereka karena mereka mendengar berita bahwa Nogojin adalah tunangan dari Sina. Keesokan harinya saat mereka akan kembali ke Seoul, Nogojin terkejut karena seisi mobilnya dipenuhi dengan kotak berisikan kentang. Itu merupakan oleh-oleh yang diberikan ayah Lisina. Hal tersebut justru membuat Nogojin marah. Ia merasa kotak-kotak kentang itu mengganggunya.
dan ia justru menyarankan agar membuang kentang itu demi kenyamanannya selama di perjalanan. Perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan Nogojin tentu saja membuat Sina marah dan gerah. Sina memilih untuk membawa kentang itu dengan taksi. Ia turun dan meninggalkan Nogojin. Saat akan menyeberang jalan, tepat di hadapan Sina terjadi sebuah kecelakaan. Kejadian itu membuat Sina syok dan terdiam. Melihat korban kecelakaan, mengingatkan Sina kembali pada penyakit yang dideritanya serta kematian yang telah menunggunya.